Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, alhamdulillah di video kali ini aku mau masak orderan lagi. Yang mana orderan kali ini tuh sebetulnya udah dari 3 minggu yang lalu dipesan. Tapi karena kemarin itu aku sakit, jadi ya baru sempat dimasak kali ini. Sebetulnya aku udah mau balikin uangnya ya teman-teman, jadi aku cancel gitu. Tapi Mbak Retnonya itu nggak mau. Terima kasih untuk orderannya Mbak Retno yang ada di Depok. Kita doain semoga Mbak Retno itu selalu sehat dan diangkat penyakitnya. Amin. Jadi pas aku sakit waktu itu aku udah bilang kalau aku kayaknya nggak bisa ngerjain orderan dan uangnya mau aku transfer balik. Tapi ternyata Mbak Retno sesabar itu nungguin aku sampai aku sembuh, nggak apa-apa katanya. Nanti kalau udah sembuh baru dimasak kayak gitu. Pokoknya makasih banget yang udah sabar. Jadi ada 2 orang yang order di aku tapi uangnya nggak mau dipulangin gara-gara kemarin aku sakit, dan alhamdulillah di hari Jumat kemarin itu aku masakin Jumat berkah dari Mbak Retno. Dan untuk pesanan satunya aku bakal kerjain di Jumat minggu ini ya teman-teman. Mohon maaf bila mana videonya ini baru tayang karena aku baru sempat edit dan isi suara. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa pada absen dulu ya. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Sesuai request permintaan teman-teman, katanya pada banyak yang pengen nontonin video panjang aku lagi. Jadinya alhamdulillah di video kali ini aku bisa bikin video di 16 menit 41 detik. Padahal ini video aslinya tuh 2 jam setengah teman-teman. Tapi setelah diedit ya alhamdulillah masih di atas 15 menitan. Oke, kita lanjut ke orderannya ya. Untuk orderan kali ini awalnya itu aku mau bikin menu ayam kipas sambal geprek. Tapi karena aku belanjanya agak kesiangan, jadi nggak kebagian untuk paha ayamnya. Jadi hari ini untuk menunya kita ganti jadi ayam teriyaki ala Hokben. Ini menurutku bukan yang bener-bener mirip banget kayak ayam teriyaki Hokben, tapi menurut aku rasanya itu ya 9, 10 gitulah ya. Nah, untuk ayamnya sendiri aku pakai dada ayam fillet kurang lebih sebanyak 3,5 kg, dan sekarang bakal kita marinasi pakai parutan jahe dan juga bawang putih. Untuk bumbu pelengkap yang lainnya di sini kita main persaus-sausan. Pertama, kita kasih kecap asin dulu, lanjut masukin juga kecap manis. Teman-teman boleh cek nanti untuk komposisinya di kolom deskripsi, aku udah tulis semuanya di kolom deskripsi. Nah, biar makin gurih, jangan lupa dikasih tambah saus tiram. Dan ini gongnya yang bikin wangi, minyak wijen. Nah, pertama ini aku kasih 2 sendok makan dulu, nanti semisal kurang baru kita tambah lagi. Nah, untuk seasoningnya walaupun kita udah kasih kecap asin, tapi tetap ya kita kasih garam, gula pasir, lada bubuk, dan juga aku kasih sedikit kaldu ayam bubuk. Nah, untuk kaldu ayam bubuknya di sini aku pakai merek Penor. Teman-teman kalau mau pakai Masako atau Royco nggih monggo silahkan. Kalau udah ini tinggal kita aduk merata aja ya sampai bener-bener semuanya tuh terbalut ya. Kalau udah ini bakal kita biarkan dulu. Kita tutup menggunakan plastik wrapping. Kalau teman-teman nggak ada plastik wrapping seperti ini bisa diganti menggunakan tutup panci ataupun serbet biasa aja. Lanjut ini bakal kita simpan dulu di dalam kulkas kurang lebih paling minimal itu 30 menit. Tapi kalau teman-teman kepengen bener-bener bumbunya meresap, kalian bisa simpan kurang lebih selama 2 sampai 3 jam di dalam kulkas. Oke, lanjut ke proses selanjutnya. Ini aku mau bikin salad sayurnya. Jadi di sini untuk rendaman wortelnya aku bakal rebus dulu untuk airnya ya. Seperti biasa kalau aku bikin salad itu pasti untuk air rendamannya bakal aku masak dulu. Komposisinya ada garam, gula pasir, dan juga cuka makan plus air ya teman-teman. Jadi ini bakal kita masak dulu sampai dia mendidih bener-bener mateng. Setelah itu air rebusan ini bakal kita biarin dulu sampai dia
hangat-hangat kuku. Lanjut sambil nunggu airnya dingin ya, air rebusan tadi dingin, sekarang aku mau parut untuk sayuran wortelnya. Jadi untuk wortelnya kita serut agak memanjang seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya sih ini menurut aku kurang tipis ya. Tapi berhubungan ini kan dikejar waktu juga karena orderan plus di konten ini, jadi aku serut seperti ini aja. Tapi tenang aja, ini nanti dia bakalan lunak dengan sendirinya. Oke, kalau udah air rebusan tadi kita rendam ke wortelnya ini dan kita simpan di dalam kulkas kurang lebih selama 2 sampai 3 jam. Untuk pelengkap salad selanjutnya ini ada kol atau kubis ya teman-teman. Ini udah aku cuci bersih, udah aku rendam pakai garam juga. Dan sekarang ini bakal kita potong-potong tipis memanjang seperti ini. Setelah itu direndam menggunakan air dingin atau air es dan dikasih sedikit garam. Kalau udah tinggal diaduk rata seperti ini dan kita simpan juga di dalam kulkas kurang lebih 2 sampai 3 jam. Lanjut, ini aku mau prepare untuk masak, ayam teriyakinya. Jadi untuk bumbunya itu aku hanya menggunakan bawang bombay aja. Aku pakai 3 buah bawang bombay, kita potong seperti ini aja. Oke lanjut, ini untuk saus mayonya, aku racik simple kayak gini aja. Jadi pakai mayones yang original. Lanjut kita kasih saus tomat plus saus cabe. Karena untuk menunya hari ini buat anak-anak ya, jadi aku nggak mau saladnya itu terlalu pedas teman-teman. Kurang lebih hasilnya seperti ini, tinggal kita aduk merata aja. Kalau udah biasanya ini aku simpan di dalam kulkas dulu biar nanti dia tuh ngeset dan rasanya lebih enak gitu teman-teman. Oke, ini udah enak banget, udah mantap. Aku tinggal dulu di dalam kulkas. Oke lanjut, ini ayam yang udah dimarinasi tadi udah aku keluarin dari kulkas, sekarang bakal kita masak aja. Nah untuk masaknya sendiri di sini aku menggunakan minyak sayur aja ya teman-teman. Dan pakai minyaknya itu jangan terlalu banyak, pakai sedikit kayak gini aja. Ya kurang lebih 5 sendok makan untuk 3,5 kilo dada ayam fillet. Kalau udah ini tinggal kita tumis aja ayamnya sampai berubah warna pucat kayak gini. Karena ini menurut aku warnanya kurang cantik ya, aku jadi kasih tambah kecap manis dan juga minyak wijen, kurang lebih total keseluruhan minyak wijen aku pakai 3 sendok makan. Lanjut tadi aku kasih sedikit kaldu bubuk supaya dia lebih gurih. Nah, di sini untuk masukin bawang bombaynya aku di step-step terakhir ya, kurang lebih 5 menit sebelum diangkat teman-teman. Kenapa sih bawang bombaynya aku masukin di terakhiran supaya dia tuh nggak lembek dan jadinya tekstur akhirnya itu dia crunchy. Oke, supaya ini jadi lebih agak kental, aku kasih larutan tepung maizena. Ini tuh aku nggak kasih tambah air sama sekali, tapi dia emang mengeluarkan air kaldunya sebanyak ini ya teman-teman. Jadi biar agak mengental sedikit, aku kasih tambah larutan tepung maizena. Oke, ini udah matang untuk ayam teriyakinya, bisa kita sisihin dulu. Di kompor samping aku mau goreng untuk lauk pelengkapnya yaitu nugget ayam. Untuk nugget yang aku gunakan di sini aku pakai dari merek Salam karena menurut aku ini walaupun harganya murah per 1 kilonya itu, tapi dia tuh enak menurut aku ya. Aku beli tuh 1 kilo harganya di 35 ribuan. Nah, untuk isi per 1 kilonya kalau nggak salah itu di kisaran, 70 ya teman-teman. 35 kali 5 berapa ya? 105 ya, 105 biji gitu. Oke, nugget udah matang semua, sekarang aku mau masak nasi. Seperti biasa masak nasinya aku pakai sistem siram. Jadi kita didihin air dulu di dalam langseng ini, kalau airnya udah mendidih masukin berasnya. Lanjut sambil kita ngerebus air di kompor samping. Kalau airnya udah mendidih, plus beras yang udah kita kukus ini kurang lebih selama 15 menit atau dia udah menempel satu dengan yang lainnya. Sekarang kita bakal siram untuk berasnya ini menggunakan air yang udah mendidih. Di sini aku agak pelan-pelan karena masih banyak teman-teman yang belum paham. Jadi saat kalian masukin air ke dalam berasnya ini jangan diaduk sama sekali sampai 15 menit ke depan. Kalau udah 15 menit, kalian buka tutup kukusannya. Lanjut untuk nasinya ini sebenarnya udah matang ya, udah matang. Tapi kalau aku biasanya bakal aku kukus lagi selama 15 menit. Jadi pas abis dibuka, nasinya ini diaduk dulu ya. Nasi diaduk, kalian sambil diicipin nih, kira-kira kurang air atau enggak, ngeletis atau enggak ya. Kalau dirasa udah pas ya udah tinggal diaduk rata, terus jangan lupa dikasih lubang kayak aku gini supaya sirkulasi udaranya itu merata. Dan sekarang tinggal aku kukus kurang lebih selama 15 menit lagi sampai nasi ini matang.
Sambil nunggu nasi matang, ini tadi aku udah buang air bekas rendeman ya, rendeman wortel dan juga kubisnya ini. Lanjut, sekarang ini bakal aku campur jadi satu aja biar nanti lebih praktis saat kita ngewadahin saladnya. Teman-teman, kalau untuk wortel yang udah kita rendam menggunakan air rebusan racikan salad tadi ya, itu tuh nanti dia bakalan lebih layu untuk apa namanya, wortelnya. Jadi dia tuh lembek, bukan lembek apa ya, layu tapi dia tetap crunchy gitu teksturnya. Jadi kalau teman-teman kepengen nyobain bikin salad boleh banget dicoba, salad aku kayak ini ya. Tapi tips dari aku kalau mau bikin salad kayaknya teman-teman butuh pakai cuka belibis ya. Karena aku udah nyobain pakai cuka belibis itu enak banget rasanya dan di saat aku masak ini karena aku kehabisan stok cuka, aku tuh ganti pakai cuka yang aku beli di warung sayur biasa dan menurutku tuh rasanya kurang ya teman-teman. Enak tapi kayak kurang aja gitu. Ya aku sih cuma kasih masukan aja ya teman-teman sebagai tukang masak dan tukang dagang, aku bisa membedakan mana bahan yang enak dan bahan yang biasa aja. Jadi kalau teman-teman kepengen rasanya yang beneran enak banget kalian bisa menggunakan cuka belibis ya. Oke, ini aku sambil nunggu nasinya 5 menit lagi ya mateng. Jadi aku mau prepare aja untuk packing ini. Kebetulan kan ini udah ready semua ya, udah dingin juga, udah adem gitu ya untuk masakannya. Jadi mau aku tata aja. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Kalau semisal kalian pakai wadah yang besar, untuk wadah masakan yang udah matang, otomatis kan berat ya kalau mau diangkat-angkat kayak gini. Tips dari aku kalian pindahin dulu ke dalam mangkok kecil kayak aku gini aja teman-teman. Jadi lebih praktis dan enak. Oke ya, untuk wadahnya juga kali ini aku menggunakan mika bento. Kita samain ya ala-ala bento kayak gitu dan tinggal kita tata aja seperti ini. Nah, untuk sayurannya di sini aku hanya menggunakan selada aja. Karena untuk selada aja harganya lagi Masya Allah harganya ya. Sayuran tuh belum turun teman-teman harganya. Dan jujur aja saat aku kemarin belanja itu aku shock pas bayar bawang bombay, karena bawang bombay 3 biji itu harganya 23.000. Aku syok banget, "Hah, setinggi ini harganya?" Aku gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi namanya butuh gitu kan. Oke, kurang lebih cara menatanya seperti ini dan jangan lupa untuk terakhirannya dikasih taburan biji wijen sangrai di atas ayamnya. Usahakan biji-wijinya disangrai ya supaya nanti tenggorokannya nggak sakit dan nggak bikin batuk juga. Nah, lauknya udah selesai semua, nasinya juga udah matang. Nah, untuk nasinya sendiri ini aku sengaja kipas di tembok itu aku nyalain jadi nyorot ke nasi ya teman-teman supaya nasinya itu bisa agak sedikit mengurangi panasnya. Jadi ini masih hangat-hangat kuku gitu. Ini tinggal kita cetak aja seperti biasa aku menggunakan cetakan mangkok aku kayak gini. Kalau dapat orderan pasti aku pakainya cetakan mangkok ini. Menurut aku ini untuk porsinya pas ada di 2 centong setengah teman-teman. Lanjut di samping nasinya ini aku tinggal tata untuk apa sih namanya, nugget ya. Nah jadi untuk nuggetnya ini per satu porsi aku kasih 3 buah atau 3 biji nugget kayak gini. Oke, untuk harga per satu porsi ini aku jual di harga Rp21.000. Sebetulnya harga jual aku sebelum-sebelumnya ini 20.000 ya satu porsi gini teman-teman. Tapi dengan berat hati aku harus naikin harga Rp1.000 per satu porsinya. Karena semua bahan-bahan beneran naik. Dari sendok plastik yang biasanya satu pak itu aku beli di harga 18.000 sekarang jadi 21.000. Untuk mikanya juga biasanya ini 1.000 per bijinya udah plus tutup sekarang jadi 1.300 dan untuk sayurannya juga semuanya naik ya teman-teman. Jadi ya mau nggak mau aku harus naikin harga. Oke, ini udah aku kemas cantik seperti ini dan biar jadi daya tarik pembeli plus anak-anak juga lebih seneng ya ngelihatnya. Ini aku kasih stiker ya teman-teman. Stiker motif thank you kayak gini tapi dia tuh bentuknya manjang. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, kebetulan di sini aku ada dua warna, ada hitam dan juga putih. Ini udah aku cobain semua jadi separoh-separoh ya. Karena untuk orderan kali ini ada di 40 porsi, jadi 20 porsi itu aku pakai stiker putih dan 20 porsinya aku pakai stiker hitam. Oke, sekarang kita bakal prepare untuk motongin kardus. Barangkali di sini ada temen online baru aku yang baru nonton gitu ya. Sebenarnya kardus buat apa sih Mbak? Kan cuma mau packing.
Jadi fungsinya kardus di sini untuk nata di bagian bawah teman-teman. Karena ini mika dia tuh rawan banget penyak-penyok, jadi usahakan dikasih tatakan kardus seperti ini supaya bagian bawahnya itu rata, datar, dan tidak mudah rusak ya untuk makanan kita. Jadi kurang lebih seperti ini, pas ditata jadinya tuh dia rapih teman-teman. Nah tips dari aku juga karena mika bento itu dia tidak terlalu tebal, usahakan per 5 tingkat ya, 5 tingkat mika bento itu kalian kasih sekat kardus lagi supaya nanti bener-bener safety. Karena kita kan bakal nganter ke customer, jangan sampai makanan yang kita antar itu rusak. Jadi usahakan kita buat bener-bener serapih dan se-safety mungkin. Nah, bisa dilihat sendiri kan ini rapih banget. Nah, untuk plastiknya sendiri atau plastik kresek sendiri yang ukuran paling besar aku pakai ukuran di 50 cm dan yang kecil ini ukurannya 40 cm. Ini satu merek ya teman-teman, dan menurut aku ini rekomen untuk plastik kreseknya karena dia super tebel banget. Nah, ini udah selesai, udah diantar juga sama tetangga aku karena aku udah capek banget, jadi aku minta tolong tetanggaku untuk ngantar. Nah, alhamdulillah ini masih ada sisa 5 porsian lagi, jadi ini udah aku wadahin, mau aku kasih ke bocil-bocil ya, anak tetangga aku yang pulang ngaji teman-teman. Daripada nanti aku nggak kemakan sebanyak ini, lebih baik aku kasihin aja. Singkat cerita, ini udah di malam hari setelah Isya, ini udah ngaji bareng, udah berdoa bareng ya. Dan gak kerasa videonya udah mau selesai aja, aku akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.